bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa sih? Bilangan yang bentuknya, ya ini bukan bonus sih sebenarnya, ya kayak encore. Apa istilahnya pas ya? Tambahan encore atau pengayaan, bukan pengayaan sih. Saya nggak menemukan istilah yang pas apa. Bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk upper B, di mana A sama B-nya bulat. Contoh, biar contoh. 3 itu kan 3/1, berarti dia rasional ya. Terus 12/5 juga rasional. Min 8/2 juga rasional. Dan seterusnya. Pokoknya pembagian dua bilangan bulat. Itu namanya bilangan rasional, rasio perbandingan. Nah, Pitagoras kan bilang nih, kalau kita punya segitiga siku-siku, panjangnya 1, 1, yang ini akar 2 kan. Kita udah belajar di SD, ya SMP lah, kalau di SD nggak ada. Akar 2. Dan ternyata akar 2 itu bukan bilangan rasional. Sebuah cerita lucu, cerita nggak lucu, sebenarnya menyedihkan, tragis, tepat. Pitagoras itu dulu orang yang sangat percaya bahwa semua bilangan itu rasional. Sampai dia menemukan teorema Pitagoras. Nah, kenapa begitu? Karena waktu dia nemuin teorema Pitagoras, muridnya ada yang sadar. Oh, Pak Pitagoras atau Prof Pitagoras, ini akar 2 bilangan apa ya? Kayaknya nggak rasional deh. Padahal Pitagoras tuh orang yang sangat percaya bahwa semua bilangan itu rasional. Begitu muridnya menemukan ada bilangan yang nggak rasional, ya dia membunuh muridnya sendiri, ditenggelamkan ke laut. Wow, dia saking gak maunya dikalahin, apa bukan dikalahin sih, dibantah tepatnya sama muridnya. Jadi dia membunuh muridnya sendiri. Oke, akar 2 itu bukan bilangan rasional. Saya akan jelasin kenapa dia bukan bilangan rasional, tapi dengan cara yang berbeda dari cara yang ada di buku-buku. Kalau di buku-buku pasti misalkan upper B, maka akar 2 sama dengan akar B kuadrat, dan seterusnya. Maka ini genap, maka itu genap, maka 1, kontradiksi, dan seterusnya gitu. Nah, saya akan coba dengan cara yang berbeda. Dengan menggunakan konsep tadi, faktorisasi prima. Sebelumnya, kita lihat dulu fakta. Nggak pakai nomor sih, fakta aja. Fakta. Semua bilangan kuadrat itu punya sebanyak ganjil pembagi positif. Kenapa sih? Karena ya contohnya contoh. Contoh, bilangan kuadrat apa misalnya? 36. 6 kuadrat. Pembaginya apa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganjil ya. Tapi kenapa sih itu benar? Karena kalau di bilangan kuadrat, itu bentuk faktorisasi primanya pasti kayak gini kan. Pangkat 2 kali sekian, 2 kali sekian, sampai 2 kali sekian. Maka kita punya banyaknya pembagi itu 2, ini plus 1, ini plus 1, sampai ini semua bilangan ganjil. Ganjil, ini juga ganjil. Iya dong, bilangan 2 kali apapun genap.
bilangan genap tambah 1 ganjil. Ini juga ganjil. Bilangan ganjil kalau dikali-kaliin tetap ganjil kan. Maka ini semua ganjil. Oke. Apa hubungannya sama tadi? Akar 2 itu bukan bilangan rasional. Bukti. Jika akar 2 rasional, maka akar 2 itu sama dengan A per B, pecahan. Oh gitu, ya kan definisinya gitu. Yang kan bilangan rasional adalah bilangan yang bentuknya pembagian 2 bilangan bulat. Jadi kalau akar 2 rasional, maka akar 2 pun pembagian 2 bilangan bulat. Terus, gimana? Kita kuadratkan. 2 sama dengan A kuadrat tambah saya bagi dengan B kuadrat. Kita kali silang. 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, sekarang lihat 2B kuadratnya. Lihat A kuadrat. Lihat 2B kuadratnya. Ini kan bisa dua kemungkinan kan. B-nya genap atau B-nya ganjil. Oke. Kalau B-nya ganjil, berarti kan di B itu nggak ada faktor 2 sama sekali. Artinya kalau jika B ganjil, berarti kan di B itu kan nggak ada faktor 2. Jadi kita punya apa kayak 2B kuadrat itu sama dengan 2 kali sesuatu pangkat genap di sini. Sesuatu pangkat genap lagi. Dan seterusnya. Artinya apa? Banyak pembagi dari ini itu sama dengan 1 plus 1 karena ada 2 sini dikali genap plus 1 dan seterusnya. Tapi ini ganjil, tapi ini 2 kan. 2 kali apapun pasti genap. Sama dengan genap. Jika B-nya genap, kita punya hal yang lain. Kalau B-nya genap ya kan, berarti kan di B itu kan ada angka 2 kan, defaktorisasi primanya. Berarti kita punya kayak 2B pangkat 2 itu kayak 2 pangkat genap, tapi ada 2 di sini ngekor nih, di depannya. Berarti kan si ini tambah ke sini kan nimbrung dia, tambah 1. Dikali prima yang lain pangkat genap, dan seterusnya. Artinya apa? Banyak pembagi dari 2B kuadrat itu sama dengan ini, genap plus 2 jadinya. Plus 1 udah 20 kali, terus genap plus 1, dan seterusnya. Ini semua ganjil, tapi ini genap tambah 2, yang artinya genap juga. Bilangan genap dikalikan bilangan apapun akan selalu genap. Berarti di kasus apapun, kesimpulannya kita punya apa? 2B kuadrat itu pasti punya, selalu memiliki apa? Genap buah pembagi. Tapi kan dia kan sama kayak kuadrat, si 2B kuadrat tadi. Ingat nggak? Nih. Si ini kan sama kayak ini. Artinya apa? Artinya A kuadrat pun punya genap buah bagi positif. Artinya A kuadrat juga punya genap buah membagi positif. Tapi ini bertentangan dengan fakta kan? Faktanya bilang apa? Semua bilangan kuadrat pasti punya ganjil membagi positif. Semua bilangan kuadrat, nggak terkecuali. Apapun bilangan kuadratnya, pasti punya ganjil membagi positif. Tapi di sini kita menemukan sebuah bilangan kuadrat yang punya genap membagi positif. Jadi kan bertentangan dengan fakta di atas.
Artinya apa? Artinya yang kita asumsikan di awal itu adalah sesuatu yang salah. Yang ini tuh hal yang salah berarti. Karena kalau ini benar akan menemukan sesuatu yang absurd atau bertentangan. Oke, jadi akar 2 bukan bilangan rasional. Oke,